Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 6. Manggada mengerutkan dahinya. Katanya, setidak-tidaknya untuk menunjukkan kepada mereka, bahwa ada orang yang tidak menjadi ketakutan karena solah tingkahnya itu. Kau melangkah terlalu cepat, berkata Kipandi, aku setuju, tetapi jangan tergesa-gesa. Jika mungkin kita dapat melihat serba sedikit tentang kekuatan yang ada di belakangnya selain kisah Pak Aruh. Manggada dan Laksana memahami betapa luasnya pengalaman Kipandi merasakan kebenaran pesan itu. Tanpa mengetahui serba sedikit apa yang mereka hadapi, maka rasa-rasanya mereka akan dapat terjebak ke dalam satu pusaran kekuatan yang tidak dapat mereka lawan, atau setidak-tidaknya mereka tidak sempat memperhitungkan cara untuk mengatasinya. Malam itu Kipandi masih memberikan pesan-pesan khusus menghadapi orang-orang yang jantungnya telah hangus dibakar oleh api dendam. Orang-orang yang demikian agaknya sudah sulit untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Sementara kisah Pak Aruh dapat bekerja sama dengan mereka meskipun latar belakang kepentingannya berbeda. Menjelang tengah malam, pembicaraan mereka baru berakhir. Manggada dan Laksana pun segera menuju ke biliknya. Demikian pula dengan Kipandi. Di hari berikutnya, Manggada dan Laksana benar-benar ingin pergi ke rumah Wira Sabet. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa masih juga memberikan beberapa pesan. Karena mereka menyadari betapa orang yang bernama Wira Sabet itu sangat berbahaya. Sesaat kemudian, ketika matahari mulai naik, Manggada dan Laksana sudah turun ke jalan. Jalan-jalan di padukuhan masih tetap lengang. Namun Manggada dan Laksana melihat satu dua orang pergi ke sawah dengan tergesa-gesa. Orang-orang yang berpapasan di jalan sempit juga bertanya kapan anak itu pulang. Seorang yang rambutnya sudah putih, berjalan dengan tenang menyusuri tanggul parit sambil memanggul cangkul. Tidak seperti orang yang lain yang nampak selalu tergesa-gesa, maka orang tua itu telah menarik perhatian Manggada dan Laksana. Karena itu, maka keduanya pun telah mendekatinya. Manggada pun segera dapat mengenalinya. Karena itu, maka Manggada pun segera bertanya, "Kakek, apakah kakek ingat kepadaku, yang dahulu sering mengganggu kakek jika kakek membuat gula kelapa?" Orang tua itu mengernyitkan alisnya. Dengan suaranya yang lemah ia bertanya, "Kau siapa, heh?" "Manggada." "Kek." "Anak Ki Kertasana." "Oh, jadi kau anak Kertasana. Sekarang kau sudah besar. Sudah sebesar ayahmu." "Heh. Siapakah anak muda itu?" "Namanya Laksana, Kek." "Sepupuku," jawab Manggada. "Kemana kau selama ini?" bertanya kakek itu. "Di rumah paman, Kek." "Membantu menggarap sawah," jawab Manggada sambil berjalan di sebelah kakek itu. "Kau pulang pada saat yang kurang baik." "Manggada." "Aku tahu, Kek." "Ayah sudah bercerita," jawab Manggada, "tetapi kenapa kakek nampaknya tidak terpengaruh oleh keadaan di padukuhan ini?" Orang itu tertawa. Katanya, "Bukankah aku sudah tua? Buat apa aku ikut-ikutan menjadi ketakutan seperti orang lain? Aku sudah tidak berarti apa-apa lagi. Aku tidak mempunyai tanggungan seorang pun lagi. Tidak ada istri, tidak ada anak." "Tetapi bukankah kakek mempunyai istri dan anak?" bertanya Manggada. "Dahulu Manggada. Dahulu aku mempunyai istri dan anak. Tetapi istriku itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedang anakku pergi tidak menentu," jawab orang tua itu. Manggada mengangguk-angguk sambil berdesis. "Maaf, Kek. Aku tidak tahu bahwa nenek sudah meninggal. Aku menyatakan ikut berduka, Kek." "Terima kasih, Manggada. Tetapi kematian tidak selalu merupakan kedukaan. Aku kira Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menentukan yang paling baik bagi nenekmu itu. Jika ia masih hidup, maka hatinya akan selalu tersiksa," jawab orang tua itu. Manggada mulai merenung. Ia mulai mencoba mengingat keluarga kakek itu. Sementara kakek itu pun berkata, "Manggada, sepeninggal nenekmu, aku sudah bukan apa-apa lagi." Wajah Manggada menjadi tegang. Keringatnya mulai mengalir membasahi punggungnya. Ia baru teringat tentang orang tua itu. Orang tua itu adalah ayah Wira Sabet dan Suragentong. Karena itu, maka Manggada pun menjadi sangat gelisah.
Bahkan ia menjadi gagap, tetapi. Laksana menjadi heran melihat sikap Manggada. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, orang tua itu tersenyum sambil berkata, "Kau tidak usah menyesali pertanyaanmu, Nger. Sudah sekian tahun kau pergi, sehingga tentu ada sesuatu yang kau lupakan. Juga tentang anak-anakku. Aku sama sekali tidak merasa tersinggung, Manggada. Wirasabet dan Suragentong memang anak-anakku. Keduanya lah yang telah membuat padukuhan ini menjadi seperti kuburan. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kepergian nenekmu adalah satu hal yang terbaik bagi nenekmu, meskipun dengan demikian, maka aku merasa bahwa hidupku sebenarnya telah berakhir sejak nenekmu meninggal." Laksana yang mendengar kata-kata kakek itu menarik nafas dalam-dalam, ia mengerti, kenapa Manggada menjadi gagap dan bahkan kebingungan. "Aku mohon maaf, Kek," berkata Manggada kemudian. Kakek tua itu berhenti. Ditatapnya wajah Manggada dan Laksana berganti-ganti. Dengan nada lembut ia berkata, "Kalian berdua adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh. Kau dapat bercermin pada pengalaman hidupmu dan pengalaman orang lain. Kau dapat membaca yang manakah yang baik dan yang pantas kau lakukan dan yang manakah yang tidak baik dan tidak pantas kau lakukan. Karena sebenarnya lah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik." "Ya Kek," jawab Manggada. Sementara itu, keringatnya masih saja mengalir di kening dan punggungnya. "Sudahlah. Lupakan pembicaraan kita. Kau jangan menjadi gelisah karenanya. Aku juga akan melupakannya," berkata orang tua itu. "Tetapi bukankah kakek memaafkan aku?" bertanya Manggada pula. "Tentu, Nger. Tentu. Jika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, maka Tuhan Yang Maha Pengampun pun tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita," jawab orang tua itu. "Terima kasih, Kek," berkata Manggada kemudian. Kakek tua itu menepuk bahunya. Kemudian ia pun bertanya, "Sekarang kalian akan kemana?" bertanya kakek tua itu. Manggada yang masih gelisah tidak berbohong. Jawabnya, "Aku akan pergi ke rumah Paman Wirasabet, Kek. Kemarin aku bertemu. Paman Wirasabet menjanjikan kepadaku bahwa aku diizinkan mengambil buah duet dan manggis jika kebetulan berbuah." Wajah kakek itu justru menegang. Dengan dahi yang berkerut ia bertanya, "Di mana kau bertemu dengan Paman Wirasabet?" "Di lorong sebelah, Kek. Paman sedang berjalan-jalan di padukuhan. Ini. Kami bertemu dan berbicara beberapa saat. Ternyata Paman Wirasabet juga tidak lupa kepadaku. Ketika aku minta diizinkan untuk mengambil duet dan manggis sebagaimana masa remajaku, maka Paman Wirasabet tidak berkeberatan. Tetapi bukankah kau sudah mendengar cerita tentang Paman Wirasabet dan Suragentong?" bertanya orang tua itu. "Sudah, Kek. Tetapi ternyata Paman Wirasabet masih bersikap wajar kepadaku." Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan masih ada tersisa betapapun tipisnya kesadaran atas tata pergaulan antara sesamanya. Manggada tidak menjawab. Namun ia melihat mata orang tua itu menjadi basah. Tetapi orang tua itu kemudian justru tersenyum dan berkata, "Singgahlah di rumah Kungger. Aku hidup seperti sekarang." "Baiklah, Kek. Nanti aku akan singgah di rumah kakek. Tetapi bukankah kakek sekarang akan pergi ke sawah?" Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya. Aku akan pergi ke sawah. Tidak ada orang yang mengairi sawah. Di padukuhan ini tidak ada orang yang bersedia membantuku lagi. Mereka semakin lama menjadi semakin jauh. Apalagi akhir-akhir ini setelah ada kabar bahwa kedua orang anakku itu akan pulang. Jika kakek tidak berkeberatan, aku akan membantu kakek." Mata orang tua itu menjadi redup dan bahkan nampak menjadi basah lagi. Namun dengan cepat ia menguasai perasaannya dan berkata, "Terima kasih. Aku masih kuat untuk melakukan sendiri anak-anak muda. Tetapi sekali lagi aku berharap, datanglah ke rumahku. Aku masih membuat gula kelapa seperti dulu." "Sudah setua kakek ini masih juga menyadap legen kelapa?" "Apakah aku sudah nampak tua sekali?" bertanya orang itu sambil tersenyum. Kakek memang sudah nampak tua. Tetapi kakek masih nampak tegar menghadapi hari-hari yang keras bagi kakek. "Sudahlah," berkata orang itu, "aku akan pergi ke sawah mumpung masih pagi." "Silahkan, Kek.
Aku akan mengunjungi rumah Paman Wirasabet. Mudah-mudahan ia ada di rumah. Sekali lagi orang itu menepuk bahu Manggada. Kemudian Laksana. Namun kemudian orang tua itu telah melangkah pergi menyusuri tanggul parit menuju ke sawah. Manggada dan Laksana berdiri termangu-mangu. Dengan menyesal Manggada berkata, "Aku agaknya sudah pikun. Kenapa aku lupa bahwa orang tua itu adalah ayah Paman Wirasabet dan Suragentong?" Perasaan orang tua itu tentu tersinggung. Namun ia berusaha untuk menahan diri. Tetapi orang tua itu pun dapat mengerti sikap kita, Kakang. Karena itu ia tidak marah, sahut Laksana. Ia tidak marah kepada kita. Tetapi seakan-akan aku telah menaburkan garam pada luka di hatinya. Laksana pun kemudian berkata, "Tetapi ia cukup bijaksana. Ia tentu benar-benar akan melupakannya sebagaimana dikatakannya." "Ya," Manggada mengangguk, "aku juga yakin." "Nanti atau besok, kita singgah di rumahnya," berkata Laksana. Agaknya orang tua itu juga merasa sepi. Manggada dan Laksana masih memandangi orang tua yang berjalan di tanggul parit itu. Ketika seseorang yang muncul dari sebuah lorong dan berjalan searah dengan orang tua itu, maka orang itu telah berusaha mencari jalan lain. Mengambil jalan pintas. Agaknya orang-orang padukuhan ini juga menjauhinya, berkata Manggada. Laksana mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, "Sudahlah. Kita lanjutkan saja rencana kita untuk mengunjungi rumah Wirasabet." Berdua mereka telah berjalan lagi menuju ke rumah Wirasabet. Tetapi seperti yang sudah diduga, rumah itu memang kosong. Rerumputan liar tumbuh di halaman yang kotor oleh daun-daun kering yang berguguran dari pepohonan tanpa pernah dibersihkan. Agaknya keluarga Ki Wirasabet pun telah meninggalkan padukuhan itu. Sedangkan rumah itu pun menjadi kosong. Tetapi ternyata pohon manggis di halaman rumah itu berbuah lebat. Tidak seorang pun berani memasuki halaman itu dan apalagi mengambil buah dari pepohonan yang tumbuh di atasnya. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak, mereka ragu-ragu untuk memasuki halaman itu meskipun mereka sudah mendapat izin dari Wirasabet itu sendiri. Untuk beberapa saat keduanya berdiri termangu-mangu. Tidak seorang pun nampak berjalan di jalan yang melewati depan rumah Wirasabet. "Marilah, kita lihat rumah sebelah," berkata Manggada. "Apakah kita akan singgah di rumah itu?" bertanya Laksana. "Ya, hanya sebentar. Kita ingin mendapat sedikit keterangan tentang rumah Wirasabet itu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Laksana mengangguk-angguk mengiyakan. Karena itu, maka berdua mereka menuju ke regol halaman rumah di sebelah rumah Wirasabet. Rumah itu memang tidak terlalu besar, tetapi nampak bersih dan terawat. Sangat berbeda dengan rumah Wirasabet yang memang kosong itu. "Aku kenal orang yang tinggal di rumah ini," berkata Manggada. Lalu katanya pula, "Namanya Paman Resa. Lengkapnya Resadana." Laksana hanya mengangguk-angguk saja. Seperti rumah langgeng, maka pintu regolnya tidak diselarak. Tetapi pintu rumah itu tertutup rapat dan bahkan tentu diselarak dari dalam. Manggada pun kemudian mengetuk pintu rumah itu perlahan-lahan. Tetapi tidak segera terdengar jawaban dari dalam, sehingga ketukan itu harus diulang beberapa kali. Baru sesaat kemudian, terdengar langkah menuju ke pintu. Terasa bahwa langkah itu tersendat dan ragu. "Siapa?" terdengar suara seorang perempuan. "Aku Manggada, anak Ki Kertasana," jawab Manggada. "Manggada. Benarkah kau Manggada?" terdengar suara itu lagi masih penuh keraguan-raguan. Manggada ternyata masih mengenal suara itu. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Ya Bibi. Aku Manggada. Bibi Resa tentu masih ingat aku?" Sejenak kemudian terdengar selarak pintu diangkat. Seorang perempuan separuh baya berdiri di muka pintu. Demikian ia melihat Manggada, maka ia pun tersenyum sambil bertanya, "Kapan kau datang Manggala? Bukankah sudah lama kau meninggalkan padukuhan ini?" "2 hari yang lalu, Bibi." Lalu Manggada pun telah memperkenalkan Laksana, "Ini adalah saudara sepupuku, Bibi. Marilah. Masuklah." Nyi Resa itu mempersilahkan. Manggada ragu-ragu sejenak. Namun Nyi Resa itu pun berkata, "Marilah. Duduklah di dalam."
Pamanmu ada di belakang. Manggada dan Laksana pun kemudian telah masuk di ruang dalam. Sementara itu, Nyi Resa pun segera menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Sejenak kemudian, maka Ki Resa pun telah dipanggil pula. Seperti Nyi Resa, maka Ki Resa pun telah mempertanyakan kapan Manggada itu pulang. Kau sekarang telah menjadi anak muda yang dewasa. Tubuhmu nampak berkembang dengan baik. Sejak kanak-kanak kau memang sudah nampak bahwa kau akan tumbuh menjadi seorang anak muda yang gagah. Ah, Paman masih saja suka memuji, jawab Manggada. Tidak. Aku tidak sekedar memuji, tetapi aku berkata sebenarnya. Terima kasih, Paman, jawab Manggada. Namun kemudian Ki Resa itu pun bertanya. Tetapi bukankah ayahmu telah menceritakan apa yang terjadi di padukuhan ini? Sudah Paman. Maksud Paman tentang Paman Wirasabet dan Paman Suragentong? Ya. Tentang mereka, jawab Ki Resa. Manggada pun kemudian menceritakan perjumpaannya dengan Wirasabet kemarin. Ia memang datang untuk melihat rumah Wirasabet. Jadi kau sudah bertemu dan berbicara dengan Wirasabet? Bertanya Ki Resa dengan heran. Iya, Paman. Aku sudah mengatakan pula bahwa aku ingin memanjat pohon manggis atau pohon duet di halaman rumahnya. Paman Wirasabet ternyata tidak berkeberatan. Namun ternyata rumah itu agaknya sudah lama kosong. Bahkan tidak seorang pun keluarganya yang tinggal. Rumah itu memang sudah lama kosong. Ketika Wirasabet melarikan diri dari rumahnya, masih ada keluarganya yang menunggui rumah itu. Namun kemudian mereka pun telah pergi pula dan rumah itu ditinggalkan kosong berkata Ki Resadana. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Lalu di mana Paman Wirasabet sekarang tinggal? Ki Resa itu menggeleng. Katanya, tidak seorang pun yang tahu Nger. Tidak ada orang yang berani bertanya. Bahkan melihat Wirasabet di kejauhan pun orang-orang padukuhan ini sudah melarikan diri. Wirasabet dan Suragentong adalah lambang dari kesulitan dan bencana. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa ketika kami bertemu kemarin, berkata Manggada kemudian. Meskipun demikian, kau harus berhati-hati, Nger. Perjumpaanmu berikutnya akan dapat menimbulkan kemungkinan yang lain. Ketika ia sadar bahwa kau adalah bagian dari isi padukuhan ini, maka kau akan dianggap sebagai musuhnya pula, berkata Ki Resa itu kemudian. Manggada termangu-mangu sejenak, sementara Laksana itu pun bertanya. Tetapi Paman, apakah selama ini Paman tidak pernah merasa diganggu oleh Wirasabet yang rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Paman? Aku memang tidak Nger. Tetapi Wirasabet dan Suragentong itu sampai saat ini dengan teratur tengah melakukan usaha untuk menakut-nakuti para penghuni padukuhan ini. Ternyata seisi padukuhan ini memang menjadi ketakutan. Sementara Ki Jagabaya masih tetap setia kepada tugasnya itu harus bekerja seorang diri, sahut Manggada. Ki Resa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Ki Resa itu berkata. Sebenarnya orang-orang padukuhan ini juga merasa berkewajiban membantunya. Tetapi kami tidak berdaya sama sekali. Dahulu seisi padukuhan ini mampu mengusir Paman Wirasabet dan Paman Suragentong. Desis Manggada. Tetapi keadaannya sudah berbeda. Dahulu mereka bukan orang-orang berilmu. Tetapi tidak lebih dari kita semuanya. Sekarang, Wirasabet dan Suragentong adalah orang berilmu tinggi. Tetapi jika kita semuanya bangkit bersama-sama, apakah kita masih juga tidak mampu berbuat apa-apa? Bertanya Manggada. Ki Resadana menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dengan nada berat, kita tidak akan selalu bersama-sama setiap saat. Pada saat kita sendiri-sendiri itulah, nyawa kita semuanya terancam. Hari ini 2 orang, besok 2 orang dan demikian pula di hari-hari berikutnya. Bukankah itu sangat mengerikan? Manggada dan Laksana melihat kecemasan membayang di wajah orang itu. Meskipun demikian Manggada masih juga berkata, Paman, bukankah kita dapat menyiapkan anak-anak muda dan laki-laki yang masih mampu untuk mengangkat senjata untuk meronda setiap saat? Kita dapat mengatur dan membagi waktu sebaik-baiknya untuk melakukan pengamanan padukuhan ini. Kita isi gardu-gardu di ujung-ujung lorong. Siang dan malam. Jika kita berada di sawah atau di ladang? Bertanya Ki Resadana. Lalu katanya, apalagi aku yang tinggal di sebelah dinding halaman rumahnya.
Manggada dan Laksana menyadari bahwa ia tidak akan dapat mendesak Ki Resadana untuk ikut bersamanya memihak Ki Jagabaya. Karena itu, maka Manggada itu pun kemudian berkata, "Baiklah Paman. Kami dapat mengerti perasaan Paman. Namun kami berdua mempertimbangkan untuk dapat berbuat sesuatu agar keadaan padukuhan ini menjadi tenang kembali, apapun caranya." Wajah Ki Resadana menjadi tegang. Katanya, "Meskipun kau berasal dari padukuhan ini, Nger, tetapi kau termasuk orang baru di sini. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Ki Kertasana sudah bercerita. Tetapi kau tidak dapat membayangkan keadaan yang sesungguhnya di padukuhan ini." "Aku mengerti, Paman. Tetapi apakah kita akan membiarkan Ki Jagabaya terhimpit sendirian oleh kuasa Wirasabet dan Suragentong dengan kesetiaannya kepada tugasnya? Tetapi kami sayang akan jiwa kami." "Nger," jawab Ki Resadana dengan nada dalam. Manggada dan Laksana akhirnya hanya dapat mengangguk-angguk. Bahkan kemudian Manggada itu pun berkata, "Baiklah Paman. Kami mohon diri. Kami masih ingin melihat-lihat padukuhan yang sepi ini." Tetapi duet di halaman rumah Paman Wirasabet itu berbuah lebat. "Aku ingin memanjatnya." "Jangan Nger. Kau jangan membuat persoalan dengan orang itu. Sangat berbahaya bagimu," cegah Ki Resadana. "Tetapi aku sudah bertemu sendiri dengan Paman Wirasabet. Aku diizinkan memanjat pohon duet dan pohon manggis di halaman rumahnya," jawab Manggada. Ki Resadana menarik nafas dalam-dalam. Manggada dan Laksana itu ternyata tidak mau mendengarkan peringatannya. Sebenarnya lah setelah Manggada dan Laksana minta diri, maka keduanya benar-benar pergi ke halaman rumah Wirasabet yang kosong dan menjadi sangat kotor. Seperti yang dikatakan, maka Manggada dan Laksana benar-benar telah memanjat pohon manggis dan pohon duet. Dari halaman rumahnya, Ki Resadana itu melihat keduanya bergayut dari satu cabang ke cabang yang lain. Apalagi Manggada yang memanjat pohon duet yang telah menjadi besar dan tinggi. Ternyata yang melihat anak-anak muda memanjat itu bukan hanya Ki Resadana. Beberapa orang yang lain dengan tidak sengaja melihat juga keduanya memanjat. Melihat tingkah kedua orang anak muda itu, beberapa orang tetangga Wirasabet menjadi tegang. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Orang yang tinggal di rumah yang berseberangan dengan rumah Wirasabet itu terpaksa keluar dari regol halamannya untuk memperingatkan kedua anak muda itu. Tetapi di luar regol orang itu melihat Ki Resadana yang sambil melihat ke kedua ujung jalan, turun juga ke jalan. "Siapakah anak-anak muda itu?" bertanya orang yang tinggal di seberang jalan. "Anak Ki Kertasana," jawab Ki Resadana. "Apakah anak-anak itu tidak tahu apa yang mereka lakukan?" bertanya orang di seberang jalan. Ki Resadana memang mendekati mereka. Sekali lagi ia memanggil Manggada. Namun Manggada sambil tersenyum berkata, "Duet putih ini memang manis Paman. Sejak kecil aku sudah sering memanjat pohon ini." "Turunlah Nger," minta Ki Resadana, "keadaan sudah berubah. Itu terjadi 10 tahun yang lalu." "Bagi kami, keadaan tidak berubah," jawab Manggada. Ki Resadana dan orang di seberang jalan menjadi semakin gelisah. Apalagi mereka sudah mendengar bahwa kemarin Wirasabet telah memasuki padukuhan itu. Bahkan kedua anak muda itu telah bertemu pula dengan mereka. Selagi Ki Resadana dan dua orang dari seberang jalan termangu-mangu, maka seseorang telah berjalan tergesa-gesa, bahkan berlari-lari sambil memanggul cangkulnya. Ketika Ki Resadana bertanya, maka orang itu menjawab sambil meneruskan langkahnya. Wirasabet datang lagi bersama pengawalnya. "Celaka," desis Ki Resadana. Sementara itu kedua orang yang lain dengan tergesa-gesa telah masuk regol halaman rumah mereka masing-masing. "Nger, kau dengar, bahwa Wirasabet memasuki padukuhan ini lagi," teriak Ki Resadana. "Tidak apa-apa, Paman. Aku sudah mendapat izinnya," jawab Manggada. Resadana tidak menunggu lebih lama lagi. Lapun tidak ingin bertemu dengan Wirasabet, karena kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, maka Ki Resadana pun segera masuk regol halaman rumahnya. Sekali lagi ia masih sempat memandang Manggada dan Laksana yang memanjat semakin tinggi. Namun kemudian, Ki Resadana itu telah masuk ke dalam rumahnya dengan jantung yang berdebar-debar. Bagaimanapun juga Ki Resadana ini telah mencemaskan nasib kedua orang anak muda yang menurut pendapatnya tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya di padukuhan itu.
Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, Wira Sabet itu pun telah memasuki padukuhan. Pertanyaan Manggada kemarin tentang rumahnya ternyata telah menggelitiknya untuk sekali-sekali melihat apa yang terjadi dengan rumah dan halamannya itu. Karena itu, maka Wira Sabet itu pun telah menyusuri jalan yang langsung menuju ke rumahnya. Ketika ia sampai ke depan rumahnya, maka Wira Sabet itu pun berhenti. Ia melihat regol halaman rumahnya terbuka, sedangkan sampah kering berhamburan di halaman. Namun Wira Sabet itu terkejut ketika ia mendengar seseorang berkata, "Selamat pagi, Paman." Wira Sabet mengangkat wajahnya. Jantungnya berdesir ketika ia melihat dua orang anak muda bergayut pada cabang pohon duet dan pohon manggis. Tetapi sebelum Wira Sabet berkata sesuatu terdengar suara Manggada. "Paman, aku benar-benar memanjat pohon duet ini sebagaimana aku katakan kemarin. Terima kasih atas izin Paman. Duet putih ini ternyata manis sekali. Sayang sekali, bahwa buahnya dibiarkan tua dan berjatuhan terhambur di bawah batangnya. Seperti dahulu, setiap hari aku akan datang mencari duet dan manggis yang berbuah lebat tetapi terbuang-buang saja." Wira Sabet itu justru bagaikan terbungkam. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Dipandanginya saja anak-anak muda yang masih berada di dahan sambil menggapai buahnya yang memang lebat. Kirsadana mendengar suara Manggada itu. Debar jantungnya terasa semakin cepat. Sementara itu, Manggada bertanya dari atas pohon. "Apakah Paman juga ingin membawa duet dan manggis? Barangkali Paman sendiri sudah lama tidak mencicipinya." Wira Sabet masih saja termangu-mangu. Sebelum ia sempat menjawab, Manggada telah berkata pula, "Aku akan turun membawa duet ini bagi Paman." Hampir di luar sadarnya, Wira Sabet itu menjawab, "Tidak. Tidak usah. Aku tidak memerlukannya." Ternyata Wira Sabet tidak menunggu lebih lama. Ia tidak senang mendengar pertanyaan-pertanyaan Manggada yang meluncur deras dari mulutnya. Tetapi rasa-rasanya ia tidak dapat menghentikannya. Karena itu, maka Wira Sabet itu pun segera melangkah pergi meninggalkan halaman rumahnya yang kosong dan kotor itu. Tetapi Manggada masih saja berteriak, "Paman, kemana kau Paman?" Wira Sabet tidak menjawab. Tetapi ia melangkah terus, menjauhi rumahnya itu. Manggada dan Laksana yang sedang memanjat itu melihat Wira Sabet dan kawan-kawannya pergi menjauh. Mereka berjalan cepat bahkan seperti orang yang sedang ketakutan. Seperti orang-orang padukuhan itu yang melihat kedatangan Wira Sabet itu sendiri. Demikian Wira Sabet dan kawan-kawannya menjauh, maka Manggada dan Laksana pun segera turun. Keduanya tidak langsung pergi. Tetapi keduanya justru kembali ke rumah Kirsadana. "Luar biasa, desis Kirsadana Sambi. Membuka pintu rumahnya kalian telah melakukan sesuatu yang sangat berani, yang tentu tidak pernah terpikir dan dilakukan oleh anak-anak muda padukuhan ini." "Aku adalah anak muda dan padukuhan ini Paman." "Tetapi kau sudah lama berada di luar padukuhan ini. Kau memang berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Tetapi apa yang kau lakukan, adalah satu hal yang tidak masuk akal bagi kami." "Paman," berkata Manggada, "apa yang kami lakukan adalah sekedar untuk mengatakan kepada Wira Sabet, bahwa usahanya untuk menakut-nakuti seisi padukuhan ini tidak berhasil. Setidak-tidaknya kami tidak menjadi ketakutan seperti orang lain. Sebenarnya kami berharap bahwa ada juga orang lain yang berbuat seperti kami. Atau setidak-tidaknya dapat membantu Ki Jagabaya yang setia dalam tugasnya." Kirsadana menarik nafas dalam-dalam. Namun bagaimanapun juga ia masih belum mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu, apalagi seperti anak-anak muda itu. Untuk beberapa lama Manggada dan Laksana berada di rumah Kirsadana. Namun kemudian mereka pun minta diri untuk meninggalkan rumah itu. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya Kirsadana. "Pulang. Tetapi kami akan singgah sebentar di rumah Ki Jagabaya. Kami ingin berbicara bahwa kami baru saja bertemu dengan Wira Sabet." Kirsadana termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun kemudian berkata, "Memang satu kenyataan bahwa Wira Sabet masih juga dapat diajak berbicara. Tetapi aku tidak tahu, apakah Sura Gentong juga serba sedikit masih tersisa kewajarannya dalam hubungannya dengan sesama." Manggada mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Apakah menurut Paman Resadana, Paman Sura Gentong lebih garang dari Paman Wira Sabet?" "Ya. Keduanya memang ditakuti.
Tetapi sebenarnya lah belum ada orang yang pernah mengalami kesulitan karena Wira Sabet. Bagaimana dengan Paman Suragentong? Bertanya Manggada kemudian. Belum ada seorang pun yang pernah melihat Suragentong. Apalagi memasuki padukuhan ini, jawab Resadana. Tetapi kenapa setiap orang mengatakan bahwa jika seseorang melihat saja, bahkan dari kejauhan Paman Wira Sabet atau Paman Suragentong akan mengalami bencana? Ki Resadana mengangguk-angguk kecil. Jawabnya. Aku sudah mengatakan bahwa secara teratur keduanya sengaja menyebarkan suasana yang membuat orang-orang padukuhan ini ketakutan. Nah, Paman. Aku akan membantu Ki Jagabaya dengan cara yang sebaliknya. Sebagaimana Paman ketahui, Wira Sabet sama sekali tidak menakutkan, ia tidak berbuat apa-apa. Karena itu, besok dan besoknya lagi dan balikan kemudian seringkali, aku akan bermain-main di halaman rumah Paman Wira Sabet. Kami berdua juga akan memetik duet atau manggis atau apa saja yang ada. Tetapi kalian tidak boleh lupa diri. Kalian harus tetap berhati-hati, karena kewajaran sikap Wira Sabet tentu berbeda dengan kewajaran sikap kita. Manggada mengangguk. Ia menyadari akan kebenaran pesan itu. Katanya, aku mengerti. Terima kasih Paman. Aku akan berhati-hati. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah pergi ke rumah Ki Jagabaya. Mereka tidak lagi bertemu dengan Wira Sabet, agaknya Wira Sabet telah meninggalkan padukuhan itu. Ternyata 1-2 orang telah nampak lagi berjalan tergesa-gesa di jalan padukuhan itu. Ketika sampai ke rumah Ki Jagabaya, maka seperti biasanya pintu regol rumah itu sedikit terbuka. Demikian mereka memasuki halaman, maka mereka pun langsung menuju ke seketeng. Ketika Manggada mengetuk pintu sebagaimana dilakukan kemarin, maka seseorang telah melangkah mendekati pintu itu. Siapa? Terdengar seseorang bertanya. Aku, Sampurna, jawab Manggada yang tahu pasti bahwa orang yang ada di balik pintu itu adalah Sampurna. Sejenak kemudian, maka selarak pintu itu pun telah diangkat. Ketika pintu dibuka, maka sebenarnya lah bahwa yang berdiri di belakang pintu itu adalah Sampurna. Seperti kemarin, maka Sampurna itu berpakaian lengkap dengan sebilah keris di punggungnya. Tetapi Manggada dan Laksana tidak bertanya lagi, apakah Sampurna akan pergi ke upacara. Sambil tersenyum Sampurna pun telah mempersilahkan Manggada dan Laksana masuk seperti kemarin pula, maka pintu itu pun segera ditutup dan diselarak. Ketika mereka berjalan ke serambi, Sampurna itu berkata, aku mempunyai seorang tamu. Nah, tentu kau ingat, siapa anak muda itu? Apakah ia kawan kita bermain? Bertanya Manggada. Ya, umurnya setua aku. Jawab Sampurna. Manggada mengerutkan dahinya. Tetapi ia belum melihat anak muda itu. Baru kemudian ketika ia memasuki gandok, maka tiba-tiba saja Manggada menyapanya sambil tertawa, nah, ini tentu Wisesa. Aku tidak akan pernah melupakannya. Pintu itu pun telah diangkat. Ketika pintu dibuka, maka sebenarnya lah bahwa yang berdiri di belakang pintu itu adalah Sampurna. Seperti kemarin, maka Sampurna itu berpakaian lengkap dengan sebilah keris di punggungnya. Tetapi Manggada dan Laksana tidak bertanya lagi, apakah Sampurna akan pergi ke upacara. Anak muda itu pun bangkit pula. Dikerutkannya keningnya, sementara Sampurna bertanya. Wisesa, apakah kau melupakannya? Wisesa memandang Manggada dan Laksana berganti-ganti. Sementara Sampurna berkata, yang seorang saja. Yang lain memang seorang tamu. Kau tentu belum mengenalnya. Manggada, desis Wisesa. Ternyata kamu masih ingat juga, desis Sampurna. Anak keras kepala itu, berkata Wisesa sambil tertawa, marilah. Siapa yang seorang lagi? Laksana. Sepupuku. Ia datang berkunjung kemari, jawab Manggada. Ketika kemudian Manggada dan Laksana duduk, maka pembicaraan mereka pun menjadi riuh. Hanya Laksana sajalah yang sekali-sekali tersenyum dan tertawa. Kenapa kau pulang? Bertanya Wisesa kemudian. Aku menjadi rindu kepada kampung halaman. Demikian aku memasuki kampung halaman ini. Maka terasa betapa sejuknya angin yang semilir lembut. Jawab Manggada. Yang mendengarkannya pun tertawa. Namun Sampurna berkata,
Tetapi setelah kau memasuki lorong-lorongnya, maka kau akan merasa betapa panasnya terik matahari di padukuhan ini. Ya, jawab Manggada, tetapi pada suatu saat padukuhan ini akan menjadi sejuk kembali. Aku berharap demikian, jawab Sampurna. Namun dalam pada itu, Laksana sempat memperhatikan Wisesa. Ketika Sampurna dan Manggada membicarakan padukuhan itu, agaknya ia menjadi gelisah. Bahkan sama sekali tidak menyahut dan apalagi menanggapi beberapa kali ia justru melemparkan pandangan matanya ke arah pintu serambi. Namun pembicaraan itu terhenti ketika Tantri membawa minuman keluar. Namun ia pun kemudian berkata sambil tersenyum, "Maaf Manggada. Aku belum tahu kalau tamunya bertambah." Sambil tersenyum Manggada menyahut, "Aku sudah merasa cemas, bahwa kami berdua tidak terhitung." Tantri tersenyum pula. Katanya, "Sabarlah Manggada, nanti aku buatkan buat kalian." "Terima kasih." Laksanalah yang menyahut. Tantri sempat memandang Laksana sekilas. Namun kemudian gadis itu menundukkan wajahnya meskipun senyumnya masih nampak tergayut di bibirnya. Wisesa memandang Laksana dengan dahi berkerut. Nampaknya ia kurang senang melihat sikap Laksana. Apalagi ketika ia melihat Laksana yang memandang Tantri dengan tanpa berkedip. Namun sejenak kemudian Tantri itu pun telah beringsut dan kembali masuk ke ruang dalam. Sementara Sampurna berkata, "Aku belum mempersilahkan kau minum." "Wisesa, kita menunggu sampai minuman buat Manggada dan Laksana dihidangkan." Wisesa mengangguk. Ia pun kemudian mencoba untuk tersenyum pula. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian, Tantri telah datang lagi sambil membawa minuman buat Manggada dan Laksana. Bahkan kemudian Tantri itu sempat mempersilahkan. "Minumlah Manggada." "Terima kasih Tantri," jawab Manggada sambil mengangguk. Manggada pun kemudian berpaling kepada Laksana sambil berkata, "Nah, hanya aku yang dipersilahkan minum. Kau tidak." Laksana mengerutkan dahinya. Namun Tantri dengan cepat berkata, "Tentu semuanya. Silahkan." Manggada tertawa. Sementara Sampurna berkata, "Kau masih seperti dahulu. Kau termasuk anak-anak yang paling ribut di masa remajamu. Tetapi meskipun umurmu beberapa tahun lebih muda dari aku, kau lebih senang bermain-main dengan anak-anak sebayaku daripada anak-anak sebayamu." Bukankah kau ingat Wisesa? Tetapi meskipun Manggada termasuk yang paling kecil di antara kita, tetapi ia benar-benar anak yang bandel. "Ya, aku ingat," jawab Wisesa pendek. Namun Sampurna itu berkata selanjutnya, "Meskipun demikian, Manggada tidak pernah berani melawan Tantri. Meskipun Tantri perempuan, tetapi ia senang berkelahi di masa remaja kecilnya." "Bohong," sahut Tantri. "Bukankah di sini banyak saksi?" jawab Sampurna. Sudah. Potong Tantri. Sampurna yang tertawa itu berkata selanjutnya. Tetapi Manggada tetap bandel dan nakal sampai dewasanya. Jika tidak, maka ia tidak menyatakan niatnya bekerja sama dengan ayah. Itu adalah kewajiban bagiku. Bagi anak-anak muda padukuhan ini. Bukankah begitu Wisesa? Manggada justru bertanya. "Ya," jawab Wisesa asal saja. Tetapi Sampurna terkejut. Sambil mengerutkan dahinya, ia bertanya, "Apakah kau juga akan melakukannya sebagaimana Manggada dan Laksana, sepupunya itu?" Wisesa baru mulai berpikir. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Maksudmu?" Manggada dan Laksana telah menyatakan diri dengan sukarela akan membantu ayah mengatasi kemelut yang terjadi di padukuhan ini. Maksudku, persoalan yang menyangkut Wirasabet dan Suragentong. Wisesa terkejut, apa yang akan dilakukan oleh Manggada dan Laksana? Tentu saja kita belum mempunyai rencana apa-apa. Tetapi kesediaannya membantu ayah telah sangat membesarkan hati ayah, bahwa masih ada anak-anak muda yang bersedia melakukan tugas-tugas mulia bagi kampung halamannya. Wisesa mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Tantri mempersilahkan sekali lagi, "Nah, silahkan. Minumlah. Aku akan membantu ibu di dapur." "Terima kasih," Laksana lagi yang menyahut. Sepeninggal Tantri, maka Sampurna telah mulai mengenang lagi masa kanak-kanak mereka yang riang dan ceria. Sambil berangan-angan ia berkata,
Kita tidak pernah takut bermain di halaman, di kebun, atau bahkan di perapatan-perapatan. Siang atau malam. Apalagi saat bulan terang, namun suaranya pun merendah. Sekarang, anak-anak itu sama sekali tidak berkesempatan lagi. Setidak-tidaknya untuk sementara. Hanya untuk sementara. Berkata Manggada kemudian, mudah-mudahan suasana seperti ini segera berakhir. Maksudmu? Tiba-tiba Wisesa bertanya. Kita harus berada di rumah, berkata Manggada. Sampurnalah yang menjawab, maksud Manggada, kita akan segera menghentikan tingkah laku Wirasabet dan Suragentong. Wisesa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah memperingatkan Sampurna, bahwa yang dilakukan Ki Jagabaya itu sia-sia. Wirasabet dan Suragentong bukan orang kebanyakan. Apalagi setelah ia bekerja sama dengan Ki Sapaaruh. Jadi maksudmu, suasana seperti ini akan dibiarkan berkepanjangan, bertanya Sampurna. Lalu katanya, Wisesa, ayah adalah seorang bebahu padukuhan. Bagaimanapun juga ia harus berbuat sesuatu bagi kebaikan padukuhan ini sesuai dengan tugasnya. Tetapi Ki Jagabaya hanya sendiri, Sampurna. Kau lihat, apakah Ki Bekel dan para bebahu juga mendukung kesetiaan Ki Jagabaya dalam tugasnya? Bertanya Wisesa. Jadi menurut pendapatmu, kita biarkan saja padukuhan ini menjadi sesepi kuburan sekarang ini? Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.